Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Harapan saya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya akan membagikan beberapa hal yang lebih sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu terjadi dalam diri kita atau orang lain. Dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya lebih kepada semua firman Tuhan itu lebih kepada untuk menasehati kita, mengingatkan kita. Saya tidak akan panjang ya, tapi saya harap ini nanti bisa menjadi berkat buat kita semuanya, mengubahkan hidup kita dan menjadi lebih baik lagi. Renungan hari ini ada dalam kitab Amsal ya. Saya akan bacakan Amsal 6 ayatnya yang ke-16 ya. Saya akan jadikan ini sebagai renungan bersambung ya, dan saya harap renungan singkat ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita bergairah untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19 saya akan bacakan secara keseluruhan terlebih dahulu. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, di sini saya akan mengambil di poin pertama terlebih dahulu, yaitu mata sombong. Hal ini saya sampaikan kepada kita semuanya supaya kita menjadi peringatan buat kita secara pribadi ya, bahwa Tuhan itu membenci hal-hal yang sifatnya lebih kepada kesombongan diri. Mata congkak, mata sombong, mata perilaku yang mengagungkan dirinya sendiri. Allah tidak suka dengan hal demikian. Ada 6 perkara bahkan 7 yang dibenci Tuhan ya. Yang pertama adalah mata sombong atau kesombongan. Tuhan tidak suka dengan sikap atau sifat orang-orang sombong. Apalagi kalau sudah menjadi orang Kristen yang sudah lama. Orang Kristen yang sudah bertahun-tahun tapi masih punya sifat sombong. Tuhan tidak suka. Dan mungkin malah dipertanyakan, sebenarnya ini orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebatas Kristen keagamaan saja. Karena sesungguhnya orang yang sudah di dalam Yesus pastinya adalah orang-orang yang memiliki buah-buah yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Dan salah satunya adalah tidak sombong. Sebab orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, pasti dia akan senantiasa merenungkan tentang kehidupannya dan dia akan terus berubah. Berubah kepada hal yang baik. Berubah kepada hal yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, tapi masih memiliki sikap sombong. Sombong dalam bicara kita, sombong dalam hal kekayaan kita, sombong dengan kepintaran kita, sombong dengan apa yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya Tuhan tidak suka akan hal itu dan kekristenan kita dipertanyakan. Jadi, buat kita semuanya, mari kita merenungkan diri. Kita merenungkan diri kita, apakah masih ada dalam diri saya sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri saya. Jika masih ada, mari saya mengundang kita semuanya untuk berbalik dari hal semacam itu. Karena apa? Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Sebagai orang yang di dalam Tuhan, harusnya kita menunjukkan sikap rendah hati dan memiliki sikap yang memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang di luar sana akan mengenal Kristus dengan baik kalau kita masih sombong? Mulut kita masih sombong, sikap kita masih sombong. Bagaimana orang bisa melihat kasih Yesus yang begitu besar kalau masih ada kesombongan dalam diri kita? Yang ada, nama Yesus hanya akan dijadikan sebagai bahan celaan. Oh, ternyata pengikut Kristus itu orangnya sombong-sombong, orangnya sok-sokan. Nah,
mulai hari ini, bila kita memiliki karakter seperti itu, mari kita berbalik, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak melakukan hal tersebut, ya, diperbaharui, dan atau kita menemukan teman-teman kita yang memiliki sikap seperti itu, khususnya orang Kristen, mari kita arahkan supaya mereka tidak hidup dalam kesombongan. Satu yang kita pelajari hari ini dari bagian yang dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Jadi, marilah kita kembali kepada kasih Allah dan kita hidup dalam kesederhanaan. Tidak sombong, tidak menyakiti orang lain, sehingga nama Tuhan tidak dijadikan bahan celaan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya akan bisa menjaga sikap ini, dan Tuhan dimuliakan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renungan yang singkat ini. Biarlah 1 poin dari 6 bahkan 7 dari sikap yang Tuhan benci ini boleh menjadi peringatan buat kami, untuk kami menyadari bahwa kami tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki karakter sombong. Kami sebagai manusia yang membutuhkan Engkau Roh Kudus memohon kepadamu agar kami diubahkan, dituntun kepada satu sikap yang memuliakan nama-Mu. Dan bila di antara kami atau teman-teman kami Tuhan ada yang memiliki karakter sombong, kami mohon padamu agar Roh Kudus mengubahkan dan memberkati sehingga kami tidak berlaku demikian. Terima kasih Roh Kudus. Renungan ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami semuanya untuk kami hidup memuliakan nama Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati setiap kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.